take you dancing like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rika Setianingrum. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 3, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi filsafat. Materi yang pertama yaitu pengertian filsafat, yang kedua objek filsafat, ketiga metode filsafat, keempat asal dan peran filsafat, kelima manfaat studi filsafat, dan keenam kedudukan ilmu agama dan filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. take you dancing like Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah. Objek filsafat meliputi dua hal, yakni objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah suatu kajian, penelaahan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek filsafat material ini meliputi segala hal dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafatnya itu sendiri. Asal dan peran filsafat. Yang pertama yaitu asal filsafat. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama yaitu keheranan, yang kedua kesangsian, dan yang ketiga adalah kesadaran dan keterbatasan. Asal dan peranan filsafat. Asal filsafat ada tiga yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu satu, keheranan. Banyak filsuf menunjukkan rasa heran dalam bahasa Yunani sebagai asal filsafat. Plato misalnya mengatakan mata kita sumber pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Yang kedua, kesangsian. Filsuf-filsuf lain seperti Augustinus 254-430 Masehi dan René Descartes 1596-1650 Masehi menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran manusia. Heran, tetapi kemudian ia ragu-ragu. Yang ketiga, kesadaran dan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan dan kegagalan. Dengan kesadarannya keterbatasan dirinya, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Henry Bamarman 1988-11. Yang kedua yaitu peranan filsafat. Sedikitnya ada tiga peran filsafat dalam sejarah pemikiran manusia. Yang pertama yaitu pendobrak, yang kedua yaitu pembebas, dan yang ketiga yaitu pembimbing. Peranan filsafat menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses pertimbangannya. Sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya tiga peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. Yang pertama, pendobrak. Berabad-abad lamanya intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara itu manusia terlena dalam alam mistik yang penuh sesak dengan hal-hal penuh rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos dan myth. Manusia menerima begitu saja penuturan dongeng dan tahayul tanpa mempersoalkan lebih lanjut.
Yang ketiga, pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan might dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia secara luas dan mendalam, yakni berpikir secara universal sambil berupaya mencapai radix dan menemukan esensi suatu permasalahan. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih dengan membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis. Let me take you dancing like that. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak terlalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Let me take you dancing like that. Kedudukan dan relasi ilmu, filsafat dan agama dalam kehidupan, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Dalam ilmu, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Ada persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama, yaitu tujuannya mencari ketenangan dan kemudian bagi manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.